Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sa'rani, mahasiswa UIN Mataram, jurusan Tadris PS Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas materi tentang investasi yang terdiri dari definisi investasi, tujuan investasi, jenis-jenis investasi, keunggulan dan kelemahan dari investasi, dan risiko dalam investasi. Nah, di sini yang pertama definisi dari investasi. Investasi pada dasarnya mencakup dua hal, yakni mengeluarkan saat ini untuk mengharapkan keuntungan di masa mendatang dan mengeluarkan secara pasti untuk keuntungan yang belum pasti. Tendlin 2010 mengungkapkan bahwa investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dependen di masa yang akan datang sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Nah, dan yang kedua, tujuan investasi. Di sini yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Dan yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Tujuan investasi dapat bervariasi, tetapi beberapa tujuan umumnya mencakup meningkatkan kekayaan, merencanakan pensiun, melindungi nilai aset dan inflasi, dan membiayai tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak. Nah, dan yang ketiga, jenis-jenis investasi. Di antaranya tabungan di bank, deposito di bank, saham, properti, barang-barang koleksi, emas, mata uang asing, dan obligasi. Nah, dan yang keempat, di sini keunggulan dan kekurangan dari investasi. Yang pertama, keunggulan. Investasi dapat digunakan untuk menyimpan dana nasabah, dapat memberikan banyak kemudahan, antara lain likuiditas yang tinggi, dapat diambil kapan saja. Contohnya counter bank dan ATM. Selanjutnya, kemudahan bertransaksi. Pengiriman uang, pembayaran, telepon, kartu kredit, dan lain-lain, penukaran uang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dijamin pemerintah sampai tahun 2006. Dan kekurangannya, suku bunga yang diberikan sangat rendah, di bawah tingkat inflasi, dan bunga kena pajak 20% untuk yang di atas 77,5 juta rupiah. Nah, dan yang terakhir, risiko dalam investasi. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dalam return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linier dengan return yang diharapkan dari suatu investasi. Sehingga semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham, return yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dependen dan capital gain. Sedangkan risiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapatan return saham yang diperoleh. Dan menurut Tandlin, dalam analisis tradisional, risiko total dari berbagai aset keuntungan bersumber dari interest rate risk, market risk, inflation risk, business risk,
financial risk, liquidity risk, country risk. Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.